Halo teman-teman Cules, saya ingin membahas pertandingan yang sangat seru tadi pagi jam 3 antara Barcelona berhadapan dengan Atletico Bilbao. Jadi teman-teman Cules yang nggak nonton pertandingan tadi pagi ya tentu nyesal karena pertandingannya sangat seru dan menurut saya the best lah untuk Xavi. Lalu ada 3 pemain kunci yang menurut saya paling penting dalam pertandingan itu, yaitu Pedri, lalu ada Ousmane Dembele dengan Aubameyang. Jadi teman-teman, dengan kemenangan ini Barcelona kembali berada di urutan keempat zona Champions, menggusur posisi Atletico Madrid yang sebelumnya menang. Tetapi pada saat yang sama Real Betis kalah 1-0 atas Sevilla, dan ini tentu keuntungan bagi Barcelona karena Barcelona tersisa 1 pertandingan. Sementara sekarang kan selisih angka antara Real Betis dengan Barcelona sisa 1, dan Barcelona jika menang pada pertandingan ke-26, Barcelona akan menggusur posisi Real Sociedad di urutan ketiga. Jadi harapan kita Barcelona bisa naik perlahan ke posisi kedua, dan saya tidak yakin bisa mengejar Real Madrid karena tertinggal 15 angka dengan Madrid ya, jauh sekali. Nah, Xavi kali ini memasang formasi tradisional yang dipakai oleh Barcelona, yaitu 4-3-3 dengan mengandalkan Ter Stegen, lalu Sergio Des di kanan kiri menggantikan Jordi Alba, lalu di kiri ada Dani Alves, lalu di tengah ada Ronald Araujo, Gerard Pique, lalu di gelandang ada Sergio Busquets, ada Gavi dengan Pedri, lalu di depan ada Aubameyang, lalu ada Adama Traore dengan Ferran Torres. Nah, pada babak pertama pertandingan berlangsung sangat seru ya. Jadi si Atletico Madrid ini bertahannya sangat rapi, lalu di tengahnya juga mereka memasang 4-4-2 dengan 4 gelandang, dan itu cukup merepotkan Barcelona di di sepertiga lini pertahanan Atletico karena mereka bertahannya sangat rapi. Tetapi di menit 37 Aubameyang memecah kebuntuan dari gol corner berkat tandukan dari Gerard Pique yang mengenai mistar gawang, dan bola itu dipantulkan di kaki Aubameyang dengan tendangannya volley yang sangat kencang ya. Dan applause lah untuk Aubameyang, dia sudah mengemas 5 gol ya untuk Barcelona, dan menurut saya ini adalah striker yang sangat mematikan untuk Barcelona, dan memang Aubameyang ini yang dicari-cari oleh Barcelona. Nah, menurut saya ada 3 pemain tadi yang menjadi bintang lah dalam pertandingan ini. Yang pertama ini Pedri, lalu ada Dembele, lalu ada Aubameyang. Nah, Dembele ini masuk pada menit ke-67 menggantikan si Ferran Torres. Tetapi ketika Dembele masuk, seluruh permainan Barcelona hampir dipastikan berubah secara drastis karena Dembele pada menit ke-70-an dia mencetak gol pertamanya, lalu memberi 2 assist untuk gol dari Luuk de Jong dengan Memphis Depay. Nah, Luuk de Jong ini menggantikan si Aubameyang pada menit ke-81, lalu si Memphis Depay menggantikan Adama Traore di menit ke-80. Lalu si Frenkie de Jong masuk pada menit hampir ke-70 menggantikan Pablo Gavi ya, dan pemain pengganti menurut saya adalah menjadi kunci kemenangan Barcelona 4-0 atas Atletico Bilbao malam ini. Nah, Dembele ini menjadi pemain terbaik ya Barcelona saat mengalahkan Atletico ini, meski baru masuk menggantikan Ferran Torres pada menit ke-67. Dia itu mencetak 1 gol, dan aksi individu Dembele ini menurut saya menjadi salah satu kunci sukses Barcelona menang besar atas Bilbao. Dembele menurut saya seperti menari lah saat melawan sejumlah pemain Bilbao di lini belakang. Lalu pemain lain yang menjadi kunci adalah Pedri. Jadi kalau teman-teman itu, makanya saya bilang teman-teman nyesal loh nggak nonton pertandingan antara Atletico Bilbao dengan Barcelona ini, karena Pedri ini bermainnya sangat apik dan kita seolah-olah melihat Iniesta baru di lapangan di Camp Nou ya. Jadi menurut saya ini performa terbaiknya Pedri selama musim ini. Meski tidak mencetak gol atau assist, gelandang Pedri ini
menjadi metronom lah permainan Barcelona saat mengalahkan Bilbao. Bahkan Xavi sendiri kan menyamakan permainan Pedri seperti legenda Barcelona ya, Andres Iniesta. Jadi Xavi menganggap bahwa Pedri sebagai pemain muda terbaik di dunia saat ini. Saya mengutip dari Football Espana, dia mengingatkan saya dengan Andres Iniesta, jika kita berbicara mengenai talenta murni, Pedri adalah yang terbaik di dunia. Jika pemain luar biasa, saya tidak melihat banyak talenta seperti dia. Itu kata Xavi ya. Jadi kemenangan atas Bilbao ini menjadi sangat penting ya untuk Barcelona. Lalu Aubameyang itu juga menjadi pemain kunci karena juga dia menjadi kunci motor serangan di lini depan, dan Aubameyang ini sangat efektif dan mendapat peluang itu pasti gol, dan dia baru saja mendapat satu peluang bersih dan langsung gol. Lalu Ferran Torres di kiri, beberapa peluang itu dibuang, belum terlalu efektif, padahal itu seharusnya di menit ke-60-an itu dia mendapat peluang sangat bersih dan seharusnya mendapatkan gol. Lalu Gavi juga di babak pertama itu seharusnya dia mendapat umpan kunci dari Ferran Torres, tetapi bola itu melayang di atas mistar gawang. Jadi menurut saya Ferran Torres itu masih harus melatih finishingnya supaya lebih rapi, dan sebenarnya dia banyak peluang. Lalu ada Traoré, ini pemain yang sangat bagus dan merepotkan pertahanan Bilbao juga di babak pertama ya. Lalu di lini tengah ada Pedri, Gavi dengan Sergio Busquets. Jadi ketiga gelandang ini bekerja sangat keras, dan memang Pedri ini menurut saya menjadi motor lah di lini tengah Barcelona ya. Bahkan pre-assist ketiga gol keempat yang diumpan Dembele ke Luuk de Jong itu dan Memphis Depay itu adalah hasil kreasi dari Pedri ya, dari lini tengah. Dan menurut saya Sergio Busquets masih oke, tetapi ketika dia diganti oleh Frenkie de Jong itu sangat pas. Dan Busquets itu diganti oleh Nico Gonzalez, lalu de Jong diganti oleh Gavi, itu sangat tepat karena de Jong ini menurut saya setelah Januari ini permainannya sangat berubah drastis di bawah Xavi, dan menurut saya ini sangat sempurna lah. Lalu untuk lini belakang itu untuk pertandingan dengan Bilbao sangat sempurna, clean sheet, Gerald Piqué bekerja sangat baik, Ronald Araujo juga sangat baik, dan jangan lupakan Sergiño Dest, itu nilai plusnya untuk pertandingan semalam sangat bagus. Sejak dia bertanding melawan Napoli, Dest ini bisa diandalkan oleh Barcelona. Jadi Dest ini sudah mengalami peningkatan performa ya. Jadi menurut saya performa Dest pada saat pertandingan melawan Bilbao lalu melawan Napoli itu tidak ada duanya, baik pada saat dilatih oleh Ronald Koeman maupun pada saat dilatih oleh Xavi sendiri. Jadi teman-teman semua, dengan hasil ini saya meyakini bahwa ini momentum yang bagus untuk Barcelona untuk bangkit, dan saya kira Barcelona ini sudah sembuh dari sakit karena memang selama ini kan banyak pemain-pemain yang cedera, lalu masalah krisis finansial juga itu sangat mengganggu performa tim. Dan di pertandingan antara Atletico Madrid, lalu pertandingan antara Valencia, lalu di pertandingan antara Barcelona dengan Napoli, dan terakhir itu Bilbao, itu sudah menunjukkan bahwa Barcelona di bawah Xavi Hernandez dan Joan Laporta, presiden klub, itu sudah sembuh dari sakit ya. Dari sebelumnya sakit parah karena masalah cedera pemain, lalu masalah kesulitan finansial dan kesulitan Barcelona untuk menjual pemain karena terkait dengan salary cap. Jadi saya kira dengan performa yang apik seperti ini, menurut saya ya Barcelona adalah salah satu tim yang tangguh untuk sementara saat ini di La Liga ya. Jadi menurut saya untuk sejak Januari sampai sekarang ya Barcelona menjadi tim terbaik. Madrid saya kira agak susah karena dia memenangkan Liga dalam beberapa pertandingan dengan kesulitan. Begitu juga Atletico Madrid. Performa yang sangat konsisten itu diterapkan oleh pelatih Xavi Hernandez. Dari sejak Januari melawan Atletico Valencia sampai si Atletico Bilbao, Barcelona hampir mengemas 4 gol dalam setiap pertandingan. Hanya kelebihannya ketika menghadapi Bilbao,
Barcelona clean sheet, dan itu menjadi kelebihan bagi Barcelona. Artinya lini pertahanan itu sudah sangat diperhatikan oleh Xavi Hernandez. Hanya memang mungkin yang menjadi PR adalah penyelesaian akhir dari Ferran Torres, karena bagaimanapun Ferran Torres ini banyak sekali mendapat peluang. Sayang kalau peluang-peluang itu tidak dikonversi menjadi gol, karena itu akan berpengaruh juga pada kinerja tim secara keseluruhan. Dan yang sangat menarik adalah Barcelona itu bukan bermain sebagai individu, tetapi dia bekerja sebagai tim, dan kelihatan sekali antara Dani Alves dengan Sergio Busquets dan Pedri itu, lalu Gavi, tiki-takanya sudah kelihatan sekali. Jadi antara Sergio Busquets, Dani Alves, lalu Pedri, ada Gavi, ada Adama Traore, tiki-takanya sangat menarik, dan itu yang menyulitkan Atletico Bilbao untuk mendapatkan bola. Pressing tinggi, lalu aliran bola dari lini ke lini sangat sempurna, lalu umpan-umpan pendek itu sangat bagus, lalu bola-bola mati, bola-bola jauh, lalu serangan balik juga sangat mematikan. Artinya pertandingan dengan Bilbao adalah pertandingan yang sempurna untuk Barcelona, dan teman-teman Jules terus mendukung Barcelona, dan terus mendukung channel saya ini, karena subscribe-nya masih sedikit, dan tentu saya akan terus mengulas pertandingan-pertandingan dan isu-isu yang terkait dengan Barcelona.